Annyeonghaseyo, 여러분. Pada video kali ini Makosem akan membahas Jongbo bab 37 dengan judul Hangguge Jugo Hyongtae. Hyongtae artinya tipe atau bentuk, Jugo tempat tinggal, Hangguge di Korea. Ada PDF soal yang bisa di-print, ada MP3 yang bisa diulang-ulang didengarkan, kemudian teman-teman juga bisa masuk ke aplikasi simulasi ujian CPT terbaru seperti apa. Jadi seolah-olah kita sudah mengerjakan ujian secara real time. Pertemuan via Zoom untuk membahas soal-soal di web kami. Kemudian Zoom juga akan kita rekam dan linknya akan kita kirim juga ke web. Web kami bisa diakses selama 1 tahun. Kita juga menerima konsultasi melalui WA. Oke, jadi semua soal sudah tersedia di web. Link-link apapun kita kasih web semuanya ya, Robun. Oke, bisa diakses selama setahun loh ya, Robun. Mari kita lanjutkan untuk pembahasannya. Nah, tipe rumah di Korea itu ada 4. Nanti yang kita bahas pertama apartemen, jutek, perumahan, one room itu one room, tipe studio, sama kosiwon, kos-kosan atau kamar kos. Baik, kita bahas yang pertama adalah apartemen. Oke, untuk kosakata yang mau kita pakai sudah saya sediakan di bawahnya. Perhatikan, ada kata konmul, artinya gedung atau bangunan. Yoro artinya beberapa atau berbagai. Gagu di sini bukan kita ambil yang artinya mebel, tapi gagu dalam konteks kalimat ini kita artikan keluarga atau rumah tangga. Dan nanti memang benar ya Robun, kalau teman-teman search gagu di kamus, nanti salah satu yang muncul adalah artinya keluarga atau rumah tangga. Dongnip Chokro, secara mandiri atau secara bebas. Salta, tinggal. Kemudian ada tata bahasa Al-Suita, bisa. Horok, supaya. Kemudian ada kata cita, membangun. Building hyong, itu tipe gedung atau berbentuk gedung. Jadi building itu kan gedung ya. Building hyong, tipe gedung atau berbentuk gedung. Gongdong jutek. Jutek itu perumahan, gongdong umum. Atau bisa juga diartikan komplek perumahan. Perhatikan. 아파트 한 건물 안에 여러 가구가 독립적으로 살 수 있도록 지은 빌딩형 공동주택입니다. Apartemen, kemudian dari belakang. Apartemen adalah jutek, tempat tinggal atau perumahan gongdong umum. Buildingyong berbentuk gedung atau bertipe gedung. Yang, ji dari kata cita, tetapi shotnya hilang ya. Yang dibangun, dorok, supaya, salsuita, bisa tinggal 독립적으로 secara mandiri, secara bebas atau secara terpisah. Untuk yoro gagu, beberapa rumah tangga atau beberapa keluarga, han konmul ane, di dalam satu gedung. Oke, mari kita ulang. Apartemen adalah perumahan umum tipe gedung yang telah dibangun supaya beberapa keluarga bisa tinggal secara mandiri di dalam satu gedung. Nah, ini kan apartemen nih. Satu gedungnya itu kan yang set, ini namanya satu gedung. Nah, di dalam satu gedung itu bisa ditinggali secara mandiri oleh beberapa keluarga. Ya, di sini satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga gitu ya. Jadi beberapa keluarga tinggal secara mandiri atau secara bebas dalam satu gedung. Lagi sistem nikah. Jadi cara mengartikannya dari belakang. Apartemen adalah perumahan umum bertipe gedung yang dibangun supaya beberapa keluarga itu bisa tinggal secara mandiri atau secara bebas di dalam satu gedung. Oke saya. Nih. Berikutnya kita akan ke tipe jutek. Jutek itu artinya adalah perumahan. Jutek, perumahan. Nah, kegiat ini secara umum atau secara garis besar dalam bahasa kita. Dantuk jutek, perumahan tunggal atau perumahan pribadi atau perumahan yang sendiri. Ini yang namanya dantuk jutek. Perumahan tunggal, perumahan pribadi. Gongdong jutek, perumahan umum. Yang ini. Kemudian han sede itu satu keluarga. Sede, katakan keluarga atau rumah tangga. Dantuk kero secara terpisah atau secara mandiri. Hujo itu struktur atau susunan. Kak sede. Kak itu kan masing-masing atau setiap. Setiap keluarga atau masing-masing keluarga. Goncungmul, bangunan atau gedung. Sengkwaru hada itu artinya tinggal, hidup, atau menjalani kehidupan. Mari kita artikan jutek, perumahan. Juteken
크게 단독주택과 공동주택이 있습니다. Kita artikan dari en ya, partikel topik. Perumahan 크게 secara garis besar atau pada umumnya ada 단독주택, perumahan tunggal atau perumahan pribadi, 과, dan 공동주택, perumahan yang umum. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah kita membahas 단독주택. 단독주택은 perumahan yang tunggal atau perumahan yang pribadi, 한 세대가 단독으로 사용하는 구조로 된 주택입니다. Kita artikan dari en kemudian mundur ke titik. Perumahan yang tunggal atau perumahan pribadi adalah perumahan yang strukturnya gitu ya, kujuru duwida itu perumahan yang ada struktur dalam bahasa kita gitu. Atau perumahan yang telah dibangun dengan struktur. 사용하는 bisa digunakan ya gitu ya. 단독으로 secara pribadi atau secara mandiri atau secara terpisah 한 세대가 oleh satu keluarga. Saya ulang. Perumahan pribadi adalah perumahan yang dibangun dengan struktur digunakan oleh satu keluarga secara terpisah. Kemudian yang 공동주택은 perumahan yang umum 각 세대가 하나의 건축물 안에서 생활할 수 있는 구조로 된 주택입니다. Perumahan umum adalah perumahan yang mempunyai struktur bisa menjalani kehidupan sehari-hari atau bisa tinggal di dalam 하나의 건축물, satu bangunan, 각 세대, setiap generasi atau banyak generasi atau masing-masing generasi. Jadi kalau perumahan umum adalah perumahan yang mempunyai struktur bisa digunakan, yang punya struktur bisa tinggal berbagai generasi atau masing-masing generasi di dalam satu bangunan. Ya bukan? Jadi cara mengartikannya bagaimana ya Robun? Tadi yang kalimat pertama dari penanda topik, kemudian dari belakang, kalimat kedua dari penanda topik, kemudian dari belakang, kalimat ketiga juga dari penanda topik, kemudian dari belakang. Oke, saya ulang ya. Perhatikan. Perumahan secara garis besar ada perumahan pribadi dan perumahan umum. Perumahan pribadi adalah perumahan yang mempunyai struktur digunakan oleh satu keluarga secara terpisah. Sedangkan yang perumahan umum adalah perumahan yang mempunyai struktur bisa tinggal tiap-tiap keluarga atau berbagai keluarga atau banyak keluarga 하나의 건축물 안에서 di dalam satu bangunan. 알겠어요? mudah bukan? 쉽죠? 네. Perumahan secara garis besar ada perumahan pribadi dan perumahan umum. Perumahan yang pribadi adalah perumahan yang punya struktur digunakan secara terpisah oleh satu keluarga. Sedangkan yang perumahan umum adalah perumahan yang mempunyai struktur bisa hidup masing-masing generasi atau masing-masing keluarga 하나의 건물 안에서 di dalam satu bangunan. Jadi kalau yang 단독주택 satu keluarga tinggal secara terpisah. 단독으로. Sedangkan yang 공동주택, perumahan umum, 각 세대, berbagai macam keluarga tinggal dalam satu bangunan. 네, 각 세대 하나의 건축물 안에서. 알겠어요? 네, 잘했어. 네. Kita ke tipe one room. One room artinya one room. Satu kamar atau yang tipe studio ya istilahnya dalam bahasa kita. Di sini ada kata 필요하다 itu membutuhkan atau memerlukan. 최소하다 artinya minimalis, 설비, fasilitas, kemudian 갖추다 artinya mempunyai. Oke, ini cukup gampang ya. 방 하나에 생활에 필요한 최소한의 설비를 가진 집입니다. One room adalah rumah yang mempunyai fasilitas minimalis yang dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari dalam satu kamar. Jadi ini urut cara pengartikannya dari belakang. Jadi one room adalah rumah yang mempunyai fasilitas minimalis yang dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari di dalam satu kamar. Nih, one room. Jadi hanya satu kamar saja, fasilitasnya lengkap ada di dalam satu kamar saja. Next. Terakhir adalah 고시원. 고시원 adalah kamar kos atau kos-kosan seperti itu ya. Ada kata 싸다 artinya murah, 싸게 dengan murah atau secara murah. Artinya ge di sini merubah kata sifat, merubah adjektif menjadi adverb.
merubah kata sifat menjadi kata keterangan. Otta mendapat, 궁둥으로 itu bersama-sama atau secara umum. Bersama-sama alias secara umum. 알겠어요? Nih, bersama-sama secara umum, barengan kayak gitu dalam bahasa kita. 알겠습니까? Nih, mari kita artikan bersama-sama. 고시원 싸게 방을 얻어 생활할 수 있는 건물입니다. Jadi kamar kos adalah bangunan yang kita bisa tinggal di sana atau dengan mendapatkan bang kamar sage secara murah atau dengan murah. Jadi kamar kos adalah bangunan yang bisa tinggal di sana dengan mendapat kamar secara murah. 화장실, 부엌 등을 공동으로 사용합니다. toilet, dapur, dan lain-lain, tentu dan lain-lain, 공동으로 사용합니다. Digunakan bersama-sama. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ko시원 itu kamar kos atau kos-kosan. Kita bilang gitu ya. Pakai semenikah? Ya. Mudah bukan? 쉽죠? Oke, artinya seperti itu. Tolong dikuasai juga kosakata yang saya tulis di bawahnya ini. Jadi, kamar kos atau kos-kosan adalah bangunan yang kita bisa tinggal di sana dengan mendapat kamar secara murah. Toilet, dapur, dan lain-lain 공동으로 사용합니다. Digunakan secara umum. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa yang mau mengikuti kelas online silakan hubungi 085 0856 0072 0967. Fasilitas PDF soal bisa di-print, MP3 bisa diulang-ulang, simulasi ujian GPT bisa diulang-ulang juga. Jadi teman-teman seolah real mengerjakan ujian terbaru seperti apa, Anda bisa masuk di simulasi ujian IPS topik terbaru di web kami. Kami juga bertemu melalui pertemuan via Zoom untuk membahas paket-paket soal di dalam web. Bagi teman-teman yang tidak mau mengikuti kelas Zoom, cukup saya menjadi anggota web saja misalnya. Anda akan dapat potongan 100.000. Web bisa diakses selama 1 tahun full. Jadi bisa diulang-ulang terus. Kami juga melalui konsultasi lewat WA walaupun kalau di WA sering pending. Kaget saya karena saya urusannya juga banyak. 미안합니다. 네. 감사합니다, 여러분. 여기까지 끝났습니다. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Kita share dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan pada konten-konten saya berikutnya. 감사합니다. Assalamualaikum.